Kita harus nurut dan kita harus seragam, gitu kan. Oke. Ini yang membuat mindset kita itu terkerdilkan, sehingga kita tidak bisa mengeksplor apa yang kita inginkan, sehingga kita tidak menjadi seorang ahli di bidang yang kita sanggupi dan kita senangi masing-masing. Kemudian ada orang yang berkeluar-keluar di luar sana. Kita harus bekerja keras, karena standar untuk bisa sukses itu adalah bekerja keras. Pertanyaannya, apakah kerja keras itu harus ditempatkan di awal dan mengesampingkan poin-poin yang lain? Apakah kerja keras itu harus ditempatkan di poin keberapa supaya tepat sasaran? Pertanyaan itu. Karena tidak semua usaha atau kegiatan itu bisa distandarisasi dengan kata-kata dalam tanda kutip kerja keras. Tidak semua. Contoh, seorang petani yang membajak sawah mulai dari pagi pulang sore, itu kurang keras apa kerjanya? Seorang kuli bangunan panas-panasan, dia kerja keras, pasti keras lah. Pemukul batu, pemecah batu, pencari sampah atau rosokan, itu kurang keras apa? Kalau standarisasinya itu kerja keras itu untuk mencapai kesuksesan, harusnya mereka dong yang lebih layak untuk mendapatkan kekayaan yang digembor-gemborkan oleh orang-orang itu. Nyatanya enggak kan? Mereka yang tersisihkan dan mereka yang menjadi korban iming-iming orang-orang yang sudah di posisi atas. Enggak seperti itu guys cara kerjanya kalau kita itu di Indonesia. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, sampai ngomong gitu, apakah sampai sudah sukses? Iya, berdasarkan sukses standarisasi saya pribadi, dan saya tidak pernah ikut dengan standarisasi atau narasi yang umum di masyarakat. Kalau sukses harus punya ini, harus punya itu. Enggak itu guys. Karena menurut seorang kiai ya, Gus Baha bilang, seandainya manusia itu punya standarisasi sukses yang sederhana, seperti sudah bisa makan, bisa minum, dan pada hari itu dia bangun dalam kondisi sehat, ya kan? Kemudian dia tidak kurang satu apapun, makanan minuman ada, semuanya lengkap, keluarganya lengkap, sehat semua, itu sudah sukses, itu sudah kaya. Tapi kan enggak. Soalnya logikanya gini guys, manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya kan, seandainya manusia itu punya sebuah kerajaan, ya kan, itu kan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Kalau kita tukar keinginan-keinginan yang mewah itu dengan satu saja kebutuhan, contohnya gini, dia punya kekayaan yang luar biasa, ya kan, kemudian dia tidak akan bisa hidup tanpa makan atau minum segelas air. Seandainya dia itu nggak bisa hidup dengan segelas air, kemudian dia ingin hidup dengan cara menukarkan segelas air itu dengan semua harta bendanya, maka yang dia pilih apa? Pasti dia ingin hidup dan memilih segelas air itu. Selemah itulah manusia. Dan kebanyakan mereka mengaku-ngaku dan semua itu adalah miliknya, padahal enggak. Karena rezeki dia yang sebenarnya itu adalah makan dan minum aja. Selebihnya itu hanyalah ujian, ya kan? Seperti itu. Kembali lagi ya. Jadi untuk definisi atau penempatan kerja keras itu tidak semua ditempatkan di depan. Kita lihat dulu guys, seorang artis yang gajinya itu ratusan bahkan miliaran dalam hitungan minggu, dia kerja keras, dia akan mendapatkan itu ratusan sampai miliaran. Dengan orang yang kerja kuli yang satu bulan itu cuma dibayar katakanlah 5 juta lah, sama-sama kerja keras, ya kan? Orang nggak akan ngelihat prosesnya, orang mungkin akan ngelihat hasilnya kan? Oh iya, dia mungkin orang awam mungkin akan lihat si A ini yang artis ini dia mendapatkan lebih banyak, berarti dia lebih keras. Sedangkan yang dapat 5 juta ini dia nggak kerja keras, kan nggak seperti itu, ya kan? Jadi kerja keras itu penempatannya itu
kamu itu di posisi berapa dan kamu mendapatkan bayaran berapa ketika kamu melakukan kerja keras tadi itu, ya kan? Yang terpenting apalagi kerja cerdas. Kita nggak harus bisa di satu bidang, kita nggak harus mampu di satu bidang. Kalau kita punya modal, kita bisa nyuruh orang yang bisa menjadi karyawan kita. Intinya apa, guys? Intinya kita harus memilih jalur yang benar, memilih jalur yang tepat, dan kerja keras itu adalah aksesoris, bukan hal utama yang harus dipatenkan dan harus dijalani. Kerja keras itu menurut mindset saya itu hanya untuk karyawan. Bos itu nggak kerja keras, dia kerja cerdas. Semakin keras kamu bekerja, iya kan, berarti semakin santai bos, kan gitu. Dan motivator itu mendoktrin semua orang itu untuk bekerja keras di bidangnya masing-masing. Logikanya, paku 5 cm dengan paku 10 cm, kamu pukul sama-sama keras dua paku ini, nancapnya kedalaman paku yang tertancap ini ya tetap aja ini maksimal 5 cm, nggak mungkin ini 10 cm. Yang 10 cm ini akan masuk ke kedalaman 10 cm juga jika sama-sama pukul kerasnya dan sama-sama sampai ke dalam. Artinya apa? Kerja kerasnya sama, kedalamannya beda, ya kan? Profesinya beda, kerja kerasnya sama, hasilnya beda. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti kita akan cerita lagi ya, storytelling di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan bismillah.